ciri-cirinya di tabung filter, di tabung ini ada filternya, ada jaring-jaringnya kan. Jadi kalau seandainya kondisinya dia belum ada tabung yang seperti ini, berarti harus diganti set infusnya. Ya, jangan langsung diganti langsung ditransfusi, tapi harus diganti dulu set infusnya. Enggak seulang. Jadi misalkan jarum kan udah terpasang nih, palingan hanya ganti ini aja nih. Nah, ganti kepala nih aja. Nah, ini ganti ini. Ini kan nanti kita tahan nih kan, tahan dulu biar tapi cepat nih supaya tidak beku kan, nanti baru diganti pasang. Berarti siapkan dulu apa namanya cairan NaCl-nya, set infus transfusinya, kemudian baru kita tukar antara set infus yang lama dengan yang baru. Nah, langsung nggak pakai ini, pakai jaring kan. Dan kalau seandainya memang dia udah menggunakan yang set ini, set transfusi, nggak perlu ganti. Tapi kalau dia sebelumnya nggak ada yang ini, harus diganti. Kenapa harus diganti? Karena kalau nggak ada filternya, nanti bekuan-bekuan darah masuk ke darah ini berbahaya. Makanya harus ada penyaring. Ya bisa menyebabkan beku. Oke ya. Nah kemudian setelah itu biasanya kita juga harus siapkan nih tensi. Tensi ini digunakan untuk memastikan tekanan darah sebelumnya berapa. Nanti setelah pemberian transfusi darah kita juga harus evaluasi. Misalkan evaluasinya setiap 5 menit. Setiap 5 menit di 15 menit pertama. Pada saat transfusi dilakukan, sudah berjalan nih misalkan ya, sudah berjalan, maka tensi ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan di 15 menit pertama, tapi pemeriksaannya setiap 5 menit. 5 menit, nanti habis itu 5 menit lagi periksa lagi, 5 menit ketiga periksa lagi. Udah 15 menit kan? Nah, setelah itu kita lakukan lagi pemeriksaan lanjutan. Yang berikutnya yang tahap kedua adalah pemeriksaan setiap 15 menit sekali selama 1 jam. Berarti 15 menit pertama, 15 menit kedua, ketiga, keempat, 1 jam. Nah, itu yang direkomendasikan. Nah, teman-teman mungkin nanti akan menemukan ada perbedaan prosedur ya di lahan praktek. Nah, teman-teman silakan nanti melakukan penyesuaian ya gitu kan. Tapi yang biasanya kayak di Sudarso gitu kan, rumah sakit daerah kita biasanya yang dilakukan itu seperti itu. 5 menit 15 menit pertama itu dilakukan pemeriksaan TTV setiap 5 menit sekali, 5 menit. Setelah itu baru 1 jam itu 15 menit. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan benda asing ke tubuh pasien, maka ada kemungkinan potensi tubuh ini akan bereaksi atau hipersensitivitas atau ada reaksi alergi. Oke? Makanya harus dilakukan pemeriksaan ketat. Oke, sekarang kondisinya tadi kita sudah jelaskan prosedurnya, tujuannya untuk apa, pasien sudah bersedia, gitu kan, kita masuk ke tindakan. Nah, seperti biasa kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Pasien dari posisi nyaman ya, posisi nyaman, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ini tak perlu saya lakukan lah ya, karena teman-teman sudah tahu kan. TTV, tekanan darah, nadi, suhu, ya, respirasi rate-nya 4 kan. Kemudian setelah itu baru kita siapkan untuk pemberian transfusi. Karena ini cairannya masih dengan laktat, maka kita harus ganti dulu cairannya. Matikan, kemudian cabut, ya, ganti dengan NaCl 0,9%, ya kan? Kemudian gantung lagi NaCl-nya, dari pasang NaCl gantung. Kemudian alirkan, beri sebanyak kurang lebih 100 sampai 200 cc. Masukkan dulu NaCl-nya ya. Masuk dulu. Setelah masuk baru kita kunci lagi. Ya. Kunci lagi dan baru kita masukkan darahnya. Kantong darah tadi. Di kantong darah ini ada 2 akses kita untuk masuk nih. Pilih aja salah satu yang mana. Nah, bukanya nih, buka aja, kelihatan kan. Ini masih segel kan, buka aja. Jadi buka, ini pun tidak langsung keluar karena ada segel lagi di dalam, tutup kan. Jadi kita tusuk deh. Sambut aja, kita kunci ya. Dulu. Kemudian sabut, kunci, sabut.
buka, masukkan sampai mentok ya, karena lubang ujung dari ini kan dia harus masuk ke dalam. Oke, kemudian setelah itu kita gantung, kita isi darahnya. Kalau memang ini masih mungkin untuk isi ya, isi, tapi tidak boleh sampai penuh. Anggap begitu isi ya, batasnya kan ini. Kan ini tabung seluruhnya seperti ini ya, seluruhan ya, boleh kita isi tabung sini. Oke, dah. Setelah itu kita pasang. Ada alat sebenarnya kalau di rumah sakit itu alat namanya blood warmer, penghangat darah. Blood warmer. Jadi darah-darah yang biasanya akan digunakan tuh dingin ya, Mas, karena disimpan di tempat ini kan pendingin, masih pendingin. Jadi kondisi masih dingin. Jadi ketika akan diberikan maka dia harus dihangatkan terlebih dahulu. Kalau dulu kita sebelum kasih ke pasien tuh kalau belum ada blood warmernya kita bungkus pakai kain. Bungkus sampai dihangat, sampai dia tidak dingin lagi baru kasih. Tapi kalau sekarang udah ada alatnya, blood warmer. Jadi blood warmer itu nanti digantung juga, alatnya digantung, kemudian nanti dibuka, tutupnya modelnya kayak kotak pensil lah. Kayak kotak pensil, nanti kotak pensil yang dibuka, kemudian kita kait ini, masukkan, koneksikan. Nanti kita kaitkan nih, kita masukkan sesuai dengan apa namanya alurnya itu kan, kan seperti ini ya. Nah ini jalan keluarnya, ini pintu masuknya, ini keluarnya. Nanti baru kita tutup, kan kita tutup. Kemudian kita pencetlah tombolnya untuk menghidupkan mesinnya dan kita tunggu kurang lebih 5 menit sampai mesinnya siap untuk menghangatkan darah yang masuk ke dalam mesin. Nah setelah 5 menit ya kan, baru kita buka ya kan, baru kita buka apa namanya aliran ininya, yang dibuka gitu tutupnya, tapi tutup standby. Blood warning tetap standby karena nanti setiap darah yang akan masuk ke tubuh pasien dia harus melalui mesin itu dulu, dihangatkan dulu baru tinggal di situ. Jadi selanjutnya setelah 5 menit kita buka lah nih pengunci ini, klaimnya kan kita buka, alirkan. Nah biasanya di awal itu kita akan berikan dengan kecepatan 1 ml per menit, biasanya 1 ml per menit. Nanti teman-teman silakan hitung, kan udah tahu cara ngitung kan, kita tetesan infus kan, 1 liter per menit, 1 mili per menit pertama ya. Kemudian nanti setelah itu, setelah teman-teman lakukan evaluasi dari 15 menit, 5 menit. Nah setelah itu baru teman-teman lakukan, misalnya tidak ada masalah ya, baru dilakukan percepatan alirannya 4 mili per menit, akan berubah agak cepat kan, 4 mili per menit. Nah setelah itu barulah kita evaluasinya setiap 15 menit sekali selama 1 jam kan. Nah setelah itu kita targetkan bahwa darah ini harus habis dalam waktu kurang lebih 2 jam. Biasanya kalau mesin yang canggih itu dia sudah ada pengaturannya. Kasihan gitu. Oke, sudah ada pengaturnya kan. Jadi bisa akan habis sesuai dengan target waktu yang waktu dicapai. Nah, belum ini dia. Ada pengalaman kena transfusi. Oke. Nah setelah itu, setelah habis, jangan sampai habis kosong ya. Tapi kalau seandainya ini ya, kalau seandainya dia udah mau habis tabungnya, kita segera ganti dengan NaCl kembali. Kunci lagi, buka blood warmernya, buka, ganti lagi dengan NaCl. Dibilasnya pakai NaCl lagi, kasih kurang lebih 100 sampai 200 cc NaCl. Biar dia bilas dulu, nanti setelah itu baru ganti dengan cairan yang sesuai dengan terapi awal. Jadi ingat NaCl diberikan sebelum transfusi, setelah transfusi baru kita kembalikan ke cairan terapi awal. Kalau memang sebelum udah dapat NaCl berarti tidak masalah, berarti tetap NaCl itu. Nah kemudian teman-teman yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita mengevaluasi, ya kan? Karena biasanya reaksi alergi ini kan akan dimunculkan misalkan dia jantung berdebar-debar. Karena apa? Karena proses misalkan kalau reaksi alergi itu
biasanya akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah, ya kan? Ketika terjadi vasodilatasi, maka perfusi darah ke jaringan-jaringan kan menurun kan? Jantung dapat sinyal bahwa ada kekurangan oksigen, ada kekurangan darah di daerah-daerah ujung tubuh. Ya, gitu kan? Maka jantung akan mempercepat denyut jantung. Nah, salah satunya Bapak merasakan ada berdebar-debar. Ada. Pada ingat saya kayaknya. Ya kan, kemudian ada enggak gatal-gatal atau apa? Ada. Kalau tidur tak pernah tidur kadang. Iya, salah satu juga. Biasanya juga ada reaksi itu karena mungkin reaksinya tidak cepat ya, lambat reaksinya. Jadi munculnya ketika misalnya sebelumnya pernah dimasukkan zat tertentu, itu biasanya juga merupakan respon alergi ya. Jadi tinggal dilihat karena dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kan, apakah memang gatal-gatal ini disebabkan karena transfusi atau karena mungkin hal lain, misalkan bapak belum mandi misalkan, atau laken tak pernah diganti gitu ya. Kalau disebabkan transfusi darah itu gimana Pak? Biasanya cepat ya reaksinya cepat, apalagi vaskuler sehari setelahnya. Setiap transfusi pasti ada reaksinya gimana? enggak kayak merah-merah jahat. Oh merah ya, merah. Nanti kan Pak, ini lebih dominannya di kaki, Pak. kaki ya, Itu di kaki jatuh. di Setiap daerah-daerah bulannya selalu. setelah itu ya. Kalau di daerah-daerah ujung-ujungnya kapiler nih, kan kalau kapiler nih dia tempat ini ya, tempat apa namanya perpindahan komponen darah. Jadi kalau misalnya perpindahan antara misalkan cairan intravaskuler ke cairan interstisial ke intrasel, nah itu tuh biasanya pergantian cairan itu adanya di pembuluh darah yang ujung-ujung. Artinya kalau di kaki itu ya merah kan. Nah. Oke, berarti ini kan pengalamannya ini kan, pengalaman teman-teman kan. Berarti teman-teman nanti boleh evaluasi misalkan 1 hari setelahnya apakah masih ada reaksi atau tidak reaksi alergi. Nah, ada juga reaksi alerginya itu langsung pada saat itu. Apalagi kalau yang memang kesalahannya fatal ya. Kesalahannya fatal. Misalkan memang golongan darahnya berbeda. Ya. Udah Pahanya kan? getar. Paha bergetar gatal. Ini gatal pengen berjalan ya. Jalan buat gatal.